juga, namun beliau kemarin ada kegiatan yang jelas dilakukan sehingga kita beralih kepada minggu pada hari ini. Alhamdulillah kita juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan lain dan mudah pada kira-kira kita juga dapat melaksanakan. Pada pagi hari ini seorang guru kita Bapak Profesor Haji Imam Faruk MKS, beliau adalah salah seorang hakim tinggi pada pengadilan tinggi agama Mataram, dan dia akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dalam beragama. Untuk itu dan berkahnya banyak sekali kita bukan sama-sama baca bersolat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada guru kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para tuan guru, para asatidz, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Raudhatul Jannah rahimakumullah. Tiada henti-hentinya marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, masih diberi kekuatan lahir maupun batin, sehingga pagi hari ini kita semua masih bisa kembali melaksanakan kegiatan rutin kita yang tadi sudah disampaikan oleh protokol bahwa kegiatan rutin kita sebenarnya minggu ketiga, namun karena kemarin ada kegiatan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia, kita undur, kita geser ke minggu keempat. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita melaksanakan kegiatan ini, kita tidak boleh bosan-bosan, karena kata Nabi, alaikum bimujalasatil ulama wal hukama. Kalian semua jangan bosan-bosannya untuk terus-menerus banyak mendengarkan ilmu-ilmu dari para ulama dan para ahli hikmah. Karena apa? Karena sifat kita ini manusia cenderung mudah lupa. Hati kita ini cenderung mudah keras. Kata Nabi, karena Allah akan menghidupkan kembali hati-hati kita yang telah mati atau keras, sebagaimana Allah menghidupkan kembali tanah yang sudah keras, yang tandus, dengan siraman air hujan. Nah, kita ini kan semuanya terbuat, yang seringkali saya sampaikan, kita manusia ini terbuat dari tanah. Sehingga sifat hati kita ini cenderung juga sama dengan tanah. Kalau tanah terlalu lama berpisah dengan air, kalau keras, apalagi kalau sampai sering atau lama terpanggang dengan api. Yang terbuat dari api siapa? Iblis dan setan. Kalau sudah terlanjur keras karena terpanggang dengan api, menjadi bata, sulit ditetesi air untuk bisa subur menghidupkan tanaman lagi. Makanya kita tidak boleh bosan-bosannya. Pengurus takmir sudah memberi fasilitas kita setiap malam Sabtu, setiap malam
Kamis, kemudian guru kita setiap minggu awal bulan, di samping yang adik-adik di pesantren. Tidak boleh kita bosan untuk itu. Kita istiqomahkan untuk menjaga hati kita agar tidak sampai keras dan mati, karena Allah akan menghidupkan kembali hati kita yang telah mati dengan apa itu ilmu-ilmu ulama itu. Sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang sudah tandus gersang dengan siraman air hujan. Sehingga mudah-mudahan kita terjaga hati kita jangan sampai keras. Apalagi keras sampai yang kena lama terpanggang api tadi. Kalau sudah terpanggang api, untuk bisa melunakkan kembali tidak cukup dengan air hujan. Kalau perlu digiling lagi. Na'udzubillah min dzalik. Sholawat serta salam tidak lupa pula mudah-mudahan selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh Masjid Raudhatul Jannah rahimakumullah. Kita sambung kembali, kita masih topiknya berawal dari doa sapu jagat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mulai awal sudah kita jelaskan yang fid dunya hasanah itu adalah ilmu, kemudian ibadah, kemudian rizki yang halal, syukur terhadap nikmat, sabar terhadap cobaan. Sehingga ketika kita Rabbana atina fid dunya hasanah, itu yang kita minta itu. Mohon diberi ilmu yang bermanfaat, bisa ibadah dengan baik, kemudian mohon rezeki yang halal, kemudian syukur terhadap nikmat, kemudian sabar terhadap cobaan. Kalau orang dianugerahi ini, hidupnya selalu happy. Tidak perlu banyak mengeluh. Sebab sekarang ini orang sudah cenderungnya adalah mengeluh. Kalau beras mahal, bilangnya repot. Padahal petani syukur. Ketika diberi beras murah, nanti yang petaninya yang teriak. Kok harganya kok murah? Nanti protes. Padahal mintanya kan murah sandang pangan. Ketika murah betulan malah banyak yang protes. Makanya kalau orang sudah memiliki 5 ini tadi, seharusnya selalu happy hidup itu. Kita tidak mengatur hidup kita sendiri. Semuanya kita pasrahkan, kita tawakalkan kepada Allah setelah kita ikhtiar dengan maksimal. Nah, kemudian pada pertemuan kemarin kita singgung yang wafil akhirati hasanah. Wafil akhirati hasanah yang pertama, apabila kita semua ketika menghadapi maut, pintu gerbang akhirat itu adalah menghadapi maut. Ketika kita mati dalam keadaan membawa iman, itu adalah akhirat hasanah yang pertama. Akhirat hasanah yang pertama. Kita ingatkan kembali bahwasanya apa itu godaan menghadapi sakaratul maut itu besar sekali. Sakitnya sakaratul maut dibanding binatang dikupas kulitnya hidup-hidup, itu lebih berat sakitnya sakaratul maut lipat 1000 kali. Maka jangan menyepelekan sakaratul maut. Maka kita tidak henti-hentinya memohon kepada Allah, wa hawwin alaina fi sakaratil maut. Di antaranya ikhtiar kita untuk meringankan sakaratul maut adalah dengan juga banyak-banyak, di samping banyak-banyak ibadah yang lain, sholawat juga kita istiqomahkan. Makanya guru kita Yai Zaidi terus mengajak kita bersenandung sholawat setiap Jumat. Nah, ini juga termasuk ikhtiar kita, karena ikrarnya malaikat Israil apabila kita banyak-banyak membaca sholawat, karena ikrar malaikat Israil kepada Rasulullah,
Nanti ketika aku mencabut nyawanya, ku perlakukan sebagaimana aku mencabut ruhnya para nabi dan rasul. Ya, jangan disepelekan. Hanya sholawat. Kok sholawat kok diakan? Jangan sampai disepelekan. Itu besar manfaatnya. Termasuk ikhtiar kita untuk menghadapi sakaratul maut adalah dengan banyak-banyak membaca sholawat. Kemudian yang kedua, kemarin sudah kita singgung, kemarin sampai yang kedua, begitu kita sudah meninggal, maka kita dikubur. Kita masuk alam barzakh. Maka akan menghadapi ujian yang kedua di akhirat. Setelah pertama pintu gerbangnya adalah ketika menghadapi sakaratul maut, begitu masuk kubur, maka kita akan menghadapi ujian yang kedua. Maka akan datang kepadamu malakani, dua orang malaikat. Malaikat kok orang ya? Dua malaikat, begitu aja. Dua malaikat yang akan menanyakan kepada kita tentang seputar masalah akidah kita. Makanya diikhtiari biasanya habis dikubur ada diamalkan talqin. Jangan diperdebatkan. Sehingga ini siapa yang yakin mengamalkan, monggo diamalkan. Kalau kemarin sudah kita singgung juga, kebiasaan di sini yang kadang mungkin ada sebagian ketika sudah meninggal, kemudian misalnya meninggalnya hari ini sudah sore, mau dikuburkan besok, hendaknya memandikannya sampai mengkafani juga langsung sore itu. Jangan menunggu besok. Untungnya apa? Karena apabila sudah dimandikan, dikafani, nanti siapapun yang takziah bisa langsung mensolatkan. Di samping cara untuk mentajhiz atau memandikannya lebih ringan, lebih mudah, karena mayat masih lemes, belum kaku. Makanya ini juga menjadi dorongan bagi kita semua. Seharusnya setiap muslim itu siap untuk mentajhiz jenazah. Lebih-lebih adik-adik santri nanti harus belajar bagaimana caranya. Demikian juga kita semua, bagaimana caranya memandikan jenazah, mengkafani. Jangan takut salah. Ini repotnya pertama, takut salah. Sebab yang namanya tajhiz jenazah itu mudah sebenarnya. Tapi ada godaannya. Godaannya apa? Bayang-bayang. Bayang-bayang. Lah ya, ada membayangi. Lah ya. Padahal seandainya memang ada terjadi sesuatu, itu tidak boleh kita takuti. Tidak mungkin orang mati kemudian bisa menggigit. Tidak mungkin ada orang mati bisa membunuh kita, menyakiti kita. Tidak mungkin. Sebab kita harus yakin, apa itu? Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu. Apabila sudah mati, maka terputus amalnya, tidak bisa apa-apa lagi. Nah, ini sehingga jangan ada bayang-bayang takut. Kalaupun ada bayang-bayang takut, apa itu sesuatu, itu jangan keliru mengambil pelajaran. Makanya Rasulullah menyatakan kafalaka bil mauti wa'idun. Sebenarnya dalam kematian itu banyak sekali nasihat. Misalnya kalau ada mayat kok menakutkan, jangan takut kepada mayat yang menakutkan. Takutlah kalau kita nanti mati seperti itu. Itu pelajaran. Itu pelajaran.
Sehingga banyaknya bayang-bayang takut itu ada dua. Pertama dari yang memandikan. Maksudnya apa? Dari orang yang masih hidup. Karena pemahaman yang kurang pas tentang kematian itu tadi. Kalau memahaminya salah, ya akan kemudian jadi takut. Tapi kalau itu kita diambil pelajaran seperti tadi, kalaupun ada misalnya macam-macam yang namanya bayang-bayang dalam kematian itu, ada orang yang sebenarnya kelihatan gemuk, tapi kok diangkat ringan. Ada sebaliknya, orang kelihatannya kurus, tapi ketika diangkat kok kelihatan berat. Itu adalah cermin amal. Sehingga bayang-bayang di dalam hal-hal yang seputar perawatan jenazah itu tidak boleh keliru kita. Ini sehingga bayang-bayang jangan keliru memahami. Kemudian juga dari yang kedua dari si mayit. Kalau mayit itu orang yang baik, maka tidak ada orang yang takut. Minimal orang yang paling dibaiki. Kalaupun yang lain takut, misalnya antara suami istri, ya, sangat kecil sekali kemungkinan untuk takut melihat pasangannya atau keluarganya. Nah, seharusnya keluarga tidak boleh ada merasa takut kepada jenazah itu. Bahkan kalau dalam ilmu fikih itu sampai dibayangkan, kalau seandainya orang itu rebutan merawat jenazah, siapa yang paling berhak? Siapa yang paling berhak? Kok sekarang malah tidak rebutan, malah menjauh. Semuanya berlomba menghindar. Seharusnya apa itu? Semua kita harus siap untuk melakukan itu. Jangan takut melaksanakan perawatan jenazah itu. Didahulukan, kalaupun misalnya dirawat besok, dikuburkan besok, sore itu ya segera dilaksanakan apa itu memandikan sampai mengkafaninya, sehingga siapapun yang takziah akan bisa melaksanakan sholat jenazahnya. Ya. Aturan yang semacam ini jangan bertanya hadisnya ada enggak apa-apa. Ya. Ini adalah apa itu yang sudah dirumuskan oleh para ulama dahulu dalam kitab-kitab fikih praktis, sehingga beliau menyatakan seandainya sudah dimandikan sudah selesai, jangan dipikir lagi nanti kalau keluar lagi najis lagi atau disentuh oleh yang masih hidup gimana, apa batal lagi, apa diwudukan lagi, tidak perlu lagi. Yang masih hidup yang apabila bukan muhrimnya, bukan mahramnya, menyentuh batal, tapi si mayit tidak. Bahkan kalau dalam kitab fikih itu digambarkan seandainya misalnya si suaminya belum tega ketinggalan istrinya. Habis dimandikan tidak ada orang dikumpuli. Sampai dibayangkan seperti itu. Apakah kemudian dimandikan lagi? Sudah tidak apa-apa. Sampai seperti itu. Si mayat tidak apa itu hadas besar lagi. Sampai seperti itu pembahasannya. Kejadian-kejadian seperti itu tidak ada dalam hadis. Ya, ini apa itu penerapan. Makanya kayak di sini juga saya yang masih agak muskil juga ketika Jumat. Kalau Jumat itu non sewu kalau mungkin pendapat saya ya, untuk mengedarkan kotak itu jangan setelah azan kedua. Sebaiknya setelah sholat sunat langsung diedarkan. Bahkan setelah azan kedua seharusnya berhenti. Sebab idza qulta li sahibika yaumal jum'ati angsit wal imamu yakhubu faqad lagaw. Berkata diamlah saja, itu sudah membuat Jumatan kita lagaw.
Bahkan ada riwayat juga yang menyatakan man masal haso faqad lagu. Siapa dalam ketika mendengarkan khutbah sambil mainan tangannya uta-utik ada batu dipakai mainan, itu pun juga sudah lalu. Nah, ini mungkin nanti kalau perlu dipikirkan lagi juga itu, sehingga konsentrasi ketika ada khotib berkhutbah, maka ibadah kita adalah ibadahnya telinga. Bibir tidak usah ibadah, tidak usah tasbih, apalagi sambil yang kulino bawa butiran tasbih itu ambil tasbih tidak boleh lagi. Sehingga ketika khutbah dilakukan oleh khotib, maka ibadah kita adalah ibadahnya telinga, zikirnya telinga. Ya apa? Mendengarkan. Tidak ada yang lain. Maka apa itu ibadah yang paling afdol adalah ibadahnya telinga, zikirnya telinga, yaitu mendengarkan khutbah itu. Oke, ini hingga kembali kepada topik tadi, bahwasanya pertanyaan malaikat munkar nakir apabila seorang yang meninggal dunia menghadapi ujian yang kedua itu mampu menjawab dengan baik, maka dia mendapatkan akhirat hasanah yang kedua. Maka akan sesuai dengan doa kita, apa itu, jadikanlah waj'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Akan jadi kubur kita ini adalah seperti tamannya surga. Apabila mampu menjawab pertanyaan itu dengan baik, sehingga ikhtiarnya, makanya kalau para ulama dulu adakan talqin itu bukan dari Rasulullah, namun ini adalah pengalaman ulama. Karena kalau dalam kitab apa itu Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu membagi bahwasanya apa itu ruh ketika orang sudah meninggal itu terbagi dua. Ada al-arwahul muna'amah, ada al-arwahul mu'azzabah. Ada ruh-ruh orang yang mendapatkan nikmat, dan ada ruhnya orang-orang yang disiksa. Nah, kalau ruhnya orang-orang yang mendapatkan nikmat, maka di antara bentuk nikmat Allah yang dimungkinkan kemudian bisa saling bertemu antara arwah itu. Baik ruhnya sesama orang yang sudah meninggal maupun ruhnya orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup di dunia. Nah, dari pengalaman ulama ada yang kemudian mentalkin seperti itu, kemudian di malam harinya bermimpi. Orang yang barusan ditalkin tadi menyampaikan terima kasih. Bukan mimpinya sembarang orang mimpi. Mimpinya orang-orang apa itu, insya Allah masih banyak terjaga, sehingga itu bagian dari pelajaran. Menyampaikan terima kasih yang akhirnya itulah dari bukan satu dua ulama yang mengalami seperti itu, yang akhirnya menjadi amalan siapa yang mau mengamalkannya. Talqin itu. Namun sekali lagi itu tidak menjadi andalan, juga tetap andalan kita juga bagaimana kita menjadi orang-orang yang mudah diperingatkan. Nah, kalau ketika hidupnya peringatan demi peringatan yang sering saya sampaikan bersewes-sewes, bablas angine. Ditalkin juga begitu, bersewes-sewes juga. Tuh, maka itu apa itu
pintu gerbang yang kedua. Apabila kita mendapatkan akhirat hasanah yang kedua, menunggu sampai datangnya yaumul ba'ts. Ketika terjadi yaumul ba'ts, maka akan kita menghadapi ujian yang ketiga. Maka akhirat hasanah yang ketiga adalah wa yakunu aminan fil faza'il akbar. Apabila orang ketika wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ketika dibangkitkan dari kubur kita tenang, aman. Padahal itu adalah sesuatu peristiwa yang dahsyat. Sebagaimana menghadapi sakaratul maut adalah peristiwa yang dahsyat sebenarnya. Perpindahan dari alam barzah atau alam kubur ke alam akhirat itu adalah yaumul faza'il akbar. Hari keterkejutan yang dahsyat. Nah, ketika menghadapi itu kok kita tenang. Nah, maka itu adalah akhirat hasanah yang ketiga. Nah, kalau yang tidak siap, yang pernah saya sampaikan gambaran dalam surat Yasin itu yang qalu ya wailana man ba'atsana mim marqatina. Di dalam kubur sudah disiksa sedemikian pedihnya. Yang gambaran siksa kubur kadang-kadang hatta tahtanifa adla'uhu, sampai tergambar di jasadnya. Yang sebenarnya alam kubur itu bukan kuburan. Kalau mungkin di sinetron rahasia ilahi. Ada orang baru dikubur, ketika kemudian pernah peristiwa terjadi itu, satu hari itu yang mati 2 orang. Masing-masing keluarga sudah menyiapkan kuburannya, sudah menggali. Ternyata yang datang pertama itu masuk ke kubur yang kedua yang disiapkan oleh keluarga yang satunya. Begitu yang keluarga yang kedua mau menguburkan, loh kok sudah dipakai orang. Nggak terima. Nggak kemudian pasrah, sudah yang ada satunya dipakai aja. Nggak begitu. Ternyata dia nggak terima. Tetap minta agar itu dipindahkan. Ternyata begitu sudah digali lagi, sudah tidak sempurna lagi. Sebagaimana biasa sudah ada sobek kain kafannya, seperti sudah ada bekas pukulan di jasadnya. Seperti itu gambaran azabul qabr, siksaan kubur. Meskipun begitu, kalau sudah berhadapan dengan akhirat yang jauh lebih berat lagi, orang akan terkejut. Maka gambaran surat Yasin itu tadi, yang dikubur sudah disiksa sedemikian dahsyatnya, begitu pindah ke akhirat terkejut, siapa yang membangunkan aku dari itu? Seperti bayangan orang tidur mimpi dipukul, begitu bangun mau dipukul beneran. Kalau bisa balik tidur lagi saja. Nah, penyesalan itu tiada berguna. Hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun. Makanya kita semua tidak bosan-bosannya untuk kembali mengingat hal-hal yang semacam ini. Ini akhirat hasanah yang ketiga. Kemudian berikutnya kita akan menghadapi proses mizan, dikirim di mahsyar, menghadapi berbagai macam
kesulitan-kesulitan di akhirat. Yang terik matahari seolah-olah matahari sejengkal di atas kepala kita. Kemudian banyak orang yang berenang di lautan atau di sungai keringat saking panasnya. Menghadapi itu pun yang kita harapkan juga syafaatul uzma minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, tidak boleh bosan-bosannya bersolawat. Malaikat Mikail pernah berjanji kepada Nabi juga, bagi umatmu yang banyak-banyak bersolawat kepadamu, nanti di akhirat ketika menghadapi yaumil fazail akbar, di mahsyar menunggu proses mizan, kata malaikat Mikail, aku nanti yang akan mengambilkan minuman dari telagamu. Dari telagamu. Pas. Ini malaikat Mikail datang. Lah iya bawa minuman. Lah iya. Makanya kalau di doa yang Maulid tiba itu ada askina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nalma'u ba'daha abada. Nah iya. Kata malaikat Mikail, bagi orang yang banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah, nanti ketika menghadapi berbagai macam kesulitan di akhirat, di antara terik panasnya di akhirat, kata malaikat Mikail, aku yang akan mengambilkan minuman dari telagamu. Minuman yang sangat nikmat, yang barang siapa meminumnya tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Makanya itu yang kemudian sehabis Maulid tiba, kalau baca doanya Maulid tiba itu ada yang bunyi doanya begitu. Askina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nalma'u ba'daha abada. Ya Allah, dengan kami bersolawat ini, berikan kami minuman dari telaga nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu minuman yang barang siapa meminumnya saking nikmatnya tidak akan lagi merasakan haus dan dahaga selama-lamanya. Itu fadilah bersolawat. Dari situ kemudian kita menghadapi proses mizan, akan menerima catatan amal. Siapa yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, sehingga semua catatan timbangan amalnya lebih berat kebaikannya, maka dia mendapatkan akhirat hasanah yang keempat. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah, kebaikannya diterima. Maka itu mungkin lancar ya. Itu adalah akhirat hasanah yang keempat. Sehingga apabila kita menerima catatan amal dengan tangan kanan, makanya ini juga kalau kemarin waktu pengajian Ihya Ulumuddin disinggung oleh guru kita, ya Pak Samsul, kalau wudhu juga harus jangan asal wudhu. Sebenarnya setiap anggota ketika kita membasuh wudhu itu ada doanya juga. Kalau kemarin baru disinggung satu saja, ketika menghadapi air mau berwudhu,
Allahumma ja'alhu ma'an tahuron. Jadikan air ini air yang suci dan mensucikan. Nah, banyak setiap ketika berkumur, ketika membasuh dua telapak, ketika berkumur, ketika menghirup air ke hidung, membasuh wajah, mengusap telinga, membasuh kaki. Semuanya ada doanya. Sehingga akhirnya bisa nyambung kepada penutup wudu Allah setelah syahadat. Kemudian Allahumma ja'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas. Bagaimana dengan wudu itu proses tobat kita. Nah, di antaranya mengingatkan kita menerima catatan proses mizan ini, saya sampaikan doa ketika membasuh kedua tangan sampai siku. Itu kalau di bahasa Arab kan Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, nanti ketika proses mizan, proses timbangan amal, serahkan catatan amalku, ku terima dengan tangan kanan ini, dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Ya, kalaupun tidak pakai bahasa Arabnya, ya paling tidak tadi apa itu artinya. Ketika membasuh tangan kanan, kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan apa itu, terimakan catatan amal saya nanti besok di akhirat, ku terima dengan tangan kanan ini, dan hisablah dengan hisab yang ringan. Ketika membasuh tangan kiri, wala tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Jangan kau serahkan catatan amal saya nanti besok di akhirat, jangan sampai ku terima dengan tangan kiri, apalagi sambil membelakangi punggung. Wala min wara'i dhahri. Karena kita maksudnya membelakangi punggung, bukan kita yang membelakangi punggung, karena Allah nggak mau bertatapan muka dengan kita. Saking bencinya, murkanya, sehingga kita tidak bisa menghadap, sehingga akhirnya terpaksa kita menerimanya dengan tangan kiri dan apa itu di belakang punggung. Itu saking murkanya. Ya, kalau kita bisa menerima catatan amal dengan tangan kanan, doa kebaikan kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni. Itu adalah akhirat hasanah yang keempat. Kemudian yang terakhir, setelah proses mizan, kemudian kita akan digiring menuju sirotol mustaqim. Nah, apabila kita semua bisa meniti sirotol mustaqim dengan lancar, maka kita memperoleh akhirat hasanah yang kelima. Sehingga endingnya, akhirnya kita bisa masuk surga, dan yang terbesar mendapatkan ridho Allah. Jembatan yang melintas di atas neraka, yang digambarkan kalau cerita tua orang-orang tua kita seolah-olah titian rambut dibelah 7. Titian rambut dibelah 7. Yang katanya apa itu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kita disuruh meniti itu. Kalau amalan kita 0, ya sifatnya akan seperti itu. Namun sifat titian atau jembatan ini sesuai dengan amal kita. Makanya kembali kepada amalan lagi. Sholawat juga andalan kita. Malaikat Jibril tugasnya apa, adik-adik?
membagi wahyu. Terus nabi terakhir menerima wahyu siapa? Nabi Muhammad. Sekarang malaikat Jibril ngapain? Pensiun. Apa pensiun? Enggak. Ongkang-ongkang. Salah satunya ini, ikrar malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, bagi umatmu yang cinta kepadamu, banyak-banyak bersolawat kepadamu, aku berjanji ketika meniti Siratal Mustaqim, aku yang akan menggandeng tangannya. Akan menggandeng tangannya untuk menuju surga. Nah, jangan dikira malaikat Jibril pensiun. Kayak yang tadi, kalau yang kembali di flashback lagi yang apa itu meniup trompet. Yang meniup trompet siapa? Malaikat Israfil. Nah, itu nanti waktu kiamat. Kalau sekarang ngapain? Malaikat Israfil jangan dikira sekarang nganggur. Malaikat Israfil juga menunggu kita umat-umat Muhammad ini yang cinta kepada Rasulullah. Kata malaikat Israfil, apabila kita banyak bersolawat kepada Nabi, maka malaikat Israfil akan sujud kepada Allah, memohonkan ampun dosa-dosa kita. Dan berjanji tidak akan bangun dari sujudnya kalau orang itu belum diampuni oleh Allah. Makanya sekali lagi, jangan disepelekan sholat itu. Nah, makanya ini, sehingga endingnya, ujian yang terakhir adalah meniti Siratal Mustaqim. Apabila orang itu selamat, kemudian bisa meniti Siratal Mustaqim dengan selamat sesuai dengan amal perbuatannya, bisa masuk surga, mendapatkan ridho Allah, itu adalah puncak kenikmatan akhirat. Nah, yang perlu kita ingatkan, makanya untuk menjaga keistiqomahan kita, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Nah, keikhlasan kita, keistiqomahan kita, amal sekecil apapun suatu kebaikan, kalau bisa jangan kosongkan dari suatu amal, baik zahiran maupun batinan, lahir maupun batin. Nah, itu harus kita sibukkan. Minimal senantiasa ingat kepada Allah, kalau bisa dengan lisannya. Ini harus kita jaga keistiqomahan itu. Nah, untuk menjaga keistiqomahan itu keikhlasan. Makanya ikhlas itu, nah, kalau yang mungkin juga sering saya baca itu dalam surat At-Taubah ayat sekitar 72-73. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Kemudian lanjutannya wa ridwanum minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'azim. Ini keyakinan bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya puncak keikhlasan itu adalah mencari ridho Allah. Ya, tadi ayat tadi Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan yang beramal soleh, disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal abadi di dalamnya, dan tempat-tempat yang sangat indah di surga Aden. Namun kemudian ditutup oleh ayat itu, waridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah itu jauh lebih besar dibanding surga. Karena Allah adalah zat yang menciptakan kenikmatan. Sehingga bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa bertemu dengan Allah itu nikmat yang paling agung, bukan surga. Kalau boleh digambarkan, orang itu bisa salaman dengan Pak Presiden aja sudah senangnya bukan main.
Itu kalau ketemu dengan ketemu Pak Presiden. Itu gambarannya seperti itu. Allah yang menciptakan keindahan surga, apalagi bertemu dengan yang menciptakan itu. Zat yang maha indah, sumbernya kenikmatan, bukan main. Sehingga makanya kenikmatan kita yang kita idam-idamkan adalah mendapatkan ridho Allah. Nah kalau menghitung surga nanti kadang orang bisa terputus amalnya. Wah, aku sudah dapat surga banyak. Kaplingannya sudah merasa banyak. Tidak boleh begitu. Nah, yang kita cari adalah ridhonya Allah. Kan tidak ada berhenti kita untuk beramal. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini demikian. Sebenarnya tadi mau saya singgung dengan yang kemarin sempat mau ditanyakan oleh guru kita, siapa itu? Pak Priyono tentang waris. Ya, nanti kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Karena waris ini sesuatu yang berat, yang seringkali terjadi fitnah dengan waris itu, sehingga tidak sesuai dengan doa ketika sholat jenazah. Kalau sholat jenazah kan doa yang kedua, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Adalah doanya, ya Allah, jangan kau tutup, kau halangi kami dari ganjarannya si mayit. Bagaimana kita bisa menyambung amalnya si mayit? Wala taftinna ba'dahu, jangan kau timbulkan fitnah setelah meninggalnya si mayit. Nah, kalau kemudian habis meninggal kok rebutan warisan, itu berarti tidak sesuai dengan doa itu. Gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, agar menjadi ilmu kita semua. Sekali lagi, adik-adik belajar yang baik, jangan sampai takut memandikan jenazah mayit. Kuncinya ya sama dengan kita mandi. Nah, kalau memandikan ya yang penting suci dari najis, sudah selesai. Mau ditambah dengan kapur barus atau dengan wangian, itu tambahan saja. Yang penting sudah, misalnya di sungai dimasukkan sungai, dimasukkan sungai, dintas lagi sudah bersih, ya sudah sah memandikannya. Membungkusnya atau mengkafannya juga sebenarnya mudah. Dibungkus kayak pais. Bungkus kayak pais ya juga sah. Yang penting sudah tertutup. Auratnya sudah sah. Tidak boleh takut. Makanya ya siapapun, kalau orang tua kita meninggal, seharusnya kita siap. Itu waladun sholihun yad'ulah, harus siap. Jangan sampai mengandalkan Pak Mudin. Mungkin Pak Mudin itu hanya pengarah, begitu saja. Semuanya sebagai birrul walidain, setiap anak harus siap memandikan jenazah orang tua. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sekali lagi istiqomah. Semuanya mudah-mudahan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian salah hilaf, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.